Hai guys, untuk para airdrop hunter saya akan update soal informasi kriteria-kriteria di mana kita bisa mendapatkan airdrop Arbitrum. Saya akan update dengan lengkap supaya teman-teman bisa mengerti dengan jelas. Itu yang akan saya bahas di video kali ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan bridging itu dari mainnet ke Arbitrum One dan Arbitrum Nova, atau dari sebaliknya dari Arbitrum ke mainnet. Kita tinggal langsung saja ke websitenya, itu di arbitrum.io. Akan ada ini pilihan untuk bridge ke Arbitrum One atau Arbitrum Nova di sini. Atau ini teman-teman bisa klik, nanti akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, kita nge-bridge atau kita tidak nge-bridge. Kalau kita skip bridge-nya, kita bisa langsung kirim uang dari exchange ini ke jaringan Arbitrum, atau kita menggunakan platform seperti pembayaran langsung. Jadi kita bisa bayar pakai kartu kredit untuk membeli koin langsung dikirimkan ke Arbitrum di wallet kita. Kalau misalnya kita bridge, maka kita akan lebih berpotensi untuk mendapatkan airdrop Arbitrum tersebut. Nah, sekarang ini ada dua pilihan jaringan daripada Arbitrum ini. Yang lama adalah Arbitrum One, dan yang baru itu adalah Arbitrum Nova. Teman-teman, sesuai ininya, agar kita memperbesar peluang untuk mendapatkan airdrop tersebut, maka kita bridge ke Arbitrum One dan Arbitrum Nova. Jadi, dua tempatnya. Dan Nova ini apa? Nova ini baru saja live beberapa hari lalu. Arbitrum Nova ini adalah sama juga layer 2 di Ethereum, dan ini adalah blockchain yang dikhususkan untuk aplikasi gaming dan sosial, di mana ini membutuhkan jumlah transaksi yang jauh lebih banyak, dan sangat cocok sekali kalau misalnya ada suatu blockchain yang khusus menangani transaksi yang jumlahnya sangat banyak di game, metaverse, dan aplikasi sosial yang tentu saja banyak interaksinya itu sangat tinggi ya. Nah, sekarang ini untuk developer bisa mengakses mainnet daripada Nova, dan akan ada informasi lebih lanjut mengenai Nova, dan kita sudah bisa nge-bridge dari mainnet ke Nova. Ini juga memperbesar peluang mendapatkan airdrop Arbitrum tersebut. Jadi kira-kira seperti ini. Nanti akan ada bayar ETH. Jadi saya sarankan sih kita menggunakan ETH saja. Kita kirimkan ETH ke main wallet kita untuk jaringan ETH ERC20. Gunakan exchange yang pengiriman ETH-nya itu murah dan atau sesuai dengan biaya di jaringan itu ya. Jadi bukan seperti di beberapa exchange Indonesia itu dia biaya kirimnya itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya jaringannya, tetapi gunakan exchange yang biaya kirimnya itu sama dengan biaya jaringan ETH. Dimana sekarang itu kemarin saya melakukan bridge itu sekitar 3-4 dolar ya, untuk melakukan bridge dari mainnet ke Arbitrum. Yang kedua adalah gunakan dApps Arbitrum. Kita bisa cari di portal.arbitrum.one. Kalau teman-teman ke ekosistem dan teman-teman klik app portal, maka akan dibawakan ke Arbitrum One portal. Ini adalah daftar aplikasi yang berjalan di ekosistem Arbitrum, banyak sekali, dan teman ini sangat banyak jumlahnya. Kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal, itu tentu saja biasanya sudah ada koinnya seperti OneInch, Aave, kemudian Badger, Band Protocol, BV, sudah ada koinnya semuanya. Aplikasi yang belum ada koin itu ada potensi untuk memberikan airdrop juga kalau misalnya teman-teman menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Jadi itu bisa menambahkan potensi airdrop di aplikasi tersebut dan di Arbitrum juga, karena kadang-kadang syarat untuk mendapatkan koin di suatu jaringan itu adalah bisa juga karena menggunakan aplikasinya. Selain ini, bukan biasanya, tetapi yang sekarang lagi naik daun itu adalah GMX. Itu merupakan exchange decentralized
khusus untuk futures, yaitu yang ini. Jadi perpetual exchange, tapi yang decentralized. Dan ini sedang naik daun. Ya, ini juga akan masuk ke dalam Arbitrum Odyssey. Jadi akan dilakukan juga kalau misalnya teman-teman melakukan Arbitrum Odyssey. Jadi sudah sekaligus melakukan interaksi di aplikasi-aplikasinya ya. Jadi itu. Coba trading sedikit, coba spot trading, futures trading, coba beli GLP-nya sedikit, GMX-nya sedikit juga untuk bisa di staking karena di sini bisa mendapatkan fee dari tradingan yang dilakukan oleh semua orang di exchange ini. Oke, yang ketiga adalah bridge-nya jangan sekali saja tetapi minimal 2 kali dengan selang waktu 1 minggu. Jadi ini terserah teman-teman mau bagaimana untuk Arbitrum One dan Arbitrum Nova, mungkin kebanyakan jadi harus totalnya 4 kali, tetapi setidaknya ada 1 kali untuk masing-masing jaringan ini, dan minimal 2 kali ini untuk memberikan kesan ini yang namanya repeated users. Karena kompetitor utama daripada Arbitrum, Optimism, dia mengenakan rules repeated users, jadi setidaknya ada 2 kali pernah menggunakan bridge tersebut, itu akan memperbanyak jumlah koin yang teman-teman dapatkan dari ketika teman-teman menggunakannya, ya. Jadi jangan hanya sekali saja. Jadi ini mengindikasikan bahwa teman-teman tidak hanya menggunakannya hanya untuk airdrop saja, tetapi untuk memang pengguna yang benar-benar ingin menggunakan Arbitrum, ya. Yang keempat adalah kita ikut Arbitrum Odyssey. Arbitrum Odyssey ini adalah serangkaian tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ada 8 minggu, dan kemarin sempat sudah jalan 1 minggu, tetapi minggu kedua macet karena terlalu banyak bot yang dilakukan di Yield dan GMX banyak sekali, jadi gas fee-nya jadi sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada gas fee Ethereum. Saya tidak melakukannya karena terlalu mahal untuk melakukannya, sehingga di stop eventnya. Sampai sekarang belum resume lagi, tetapi Arbitrum Nitro itu sudah diaktifkan, sudah jalan, dan setelah Arbitrum Nitro ini, Odyssey akan mulai dijalankan lagi. Jadi kita hanya tunggu pengumumannya itu kapan. Nanti kita bisa menjalankan week 2-nya sampai week yang ke-8. Jadi ada banyak tugas di Arbitrum Odyssey ini. Pasti dapat NFT, saya sudah mendapatkan NFT-nya. Dan ini juga bisa berpeluang untuk memberikan airdrop kepada teman-teman kalau memiliki NFT-nya. NFT-nya itu sebagai bukti sudah menjalankan Odyssey ini. Yang kelima itu adalah teman-teman bisa donate ke Gitcoin Arbitrum. Kalau misalnya ada mungkin ada project Arbitrum, bisa donate minimal saja. Yang penting ada jejak yang ditinggalkan di blockchain-nya bahwa pernah donate ke Gitcoin Arbitrum. Ini kalau ada, tapi saya belum nemu. Dan kalau misalnya ada voting juga di Arbitrum, teman-teman ikut saja votingnya itu. Voting apa aja, jawab apa saja, yang penting meninggalkan jejak. Itu juga, ini juga menjadi, kalau tidak salah di Optimism juga akan menambah token yang teman-teman dapatkan. Jadi itu yang utamanya adalah nge-bridge pastinya, gunakan dApps juga, dan ikut Arbitrum Odyssey. Ini adalah yang utamanya. Ini adalah yang sifatnya tambahan, yang bisa berpeluang untuk mendapatkan tambahan token RB. Nah, itu saja untuk informasi mengenai apa saja yang kira-kira kita harus lakukan. Ini kita tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi syarat untuk mendapatkan token Arbitrum, tetapi dari pengalaman masa lalu ketika kita melakukan ini, itu menjadi syaratnya untuk dapat token, ya. Itu saja informasinya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.